Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali kegiatan belajar mengajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar hasil pembelajaran pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Silahkan Ketua kelas dipimpin temannya untuk berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Bagaimana ini kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan ya. Soalnya sekarang kan lagi musimnya pandemi corona ya, di mana-mana. Jadi tetap patuhi protokol kesehatan. Selanjutnya silahkan mengisi presensi di grup WA. Ini Ibu sudah kirim linknya di grup. Silahkan diisi ya. Sudah, Bu. Apakah suara Ibu terdengar dengan jelas? Sudah, Bu. Untuk medianya juga sudah terlihat ya, anak-anak? Ya. Oke, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Let's go. Mengenai aturan pembelajaran, yaitu wajib menyalakan kamera. Ya, ini sudah nyala semua ya kameranya. Nah, nanti jika ada terkendala sinyal, boleh izin terlebih dahulu. Nyalakan mic juga jika ingin bertanya atau berkomentar. Kemudian jangan lupa untuk aktif dan tertib selama pembelajaran. Selanjutnya, oh iya, jangan lupa ya, buku dan alat tulisnya disiapkan juga. Soalnya kita juga akan membutuhkan buku paket dan LKPD-nya. Ini di slide sudah ada pertanyaan ini. Kenapa kita harus belajar sejarah? Ada yang tahu kenapa kita harus belajar sejarah? Oke, boleh dibaca ini. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Ada gambar satu. Ini ada peta bola dunia. Ada yang tahu ini benua apa? Benua Eropa. Nah, benar sekali. Kenapa Ibu memasukkan gambar bola dunia dan peta benua Eropa? Jadi gini, hari ini kita akan belajar tentang peristiwa penting yang ada di Eropa. Peristiwa ini nanti akan berpengaruh bukan hanya di Eropa, tetapi juga seluruh dunia, termasuk Indonesia juga. Nah, minggu kemarin ada beberapa peristiwa penting di Eropa yang sudah kita bahas, seperti ada Renaissance, ada merkantilisme, dan ada reformasi gereja. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Aufklärung. Ada yang tahu Aufklärung itu apa? Aufklärung itu masa pencerahan. Terus kemarin kita juga bahas Renaissance kan ya. Renaissance juga bisa dibilang abad pencerahan bagi Eropa. Nah, terus apa bedanya nih Renaissance dengan Aufklärung yang kita akan pelajari hari ini? Nggak ada bedanya. Oh, nggak ada bedanya ya. Oke, habis ini kita akan belajar lebih lanjut ya. Apakah ada bedanya atau tidak? Sebelum masuk ke pembelajaran, kita harus tahu dulu ya tujuan pembelajaran hari ini, yaitu siswa diharapkan dapat membedakan Renaissance dengan Aufklärung, kemudian memahami peristiwa Aufklärung seperti pengertian, tokohnya siapa, hasilnya bagaimana, dan pengaruhnya itu seperti apa. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, berikut ini adalah skema pembelajarannya. Mempelajari materi ini itu apa sih? Jadi, agar kalian paham tentang peristiwa penting yang terjadi di Eropa, kemudian kalian bisa membedakan antara peristiwa Renaissance dengan Aufklärung dan dapat menganalisis pengaruhnya bagi dunia dan Indonesia. Seperti di sini, seperti kuis ya bentuknya, seperti permainan match up. Jadi kalian hanya perlu memasangkan jawaban yang tepat. Link ini Ibu kirim lewat WA, silakan dicek. Ya, sudah bisa
Silahkan kalian kerjakan sekarang, Ibu beri waktu 10 menit. Oke, sudah terkumpul hasil kerja kalian. Wah, sepertinya pertanyaan-pertanyaan nomor terakhir ini banyak yang menjawab salah ya. Oke, jadi untuk yang letaknya salah antara nomor 1 sampai 16, kalian masuk ke kelompok 1 ya. Nanti di manajemen sendiri di grup. Kemudian untuk sisanya, yang salahnya nomor 17 sampai 23, kalian masuk ke kelompok 2. Dari sini bisa dipahami? Bu. Tugas kalian yaitu menyiapkan presentasi. Paham ya tugasnya? Sudah, Bu. Oke, Ibu beri waktu 15 menit untuk berdiskusi dengan temannya, kemudian membuat presentasi, dimulai dari sekarang. WA sudah ada yang mengirim PPT ya. Oke, ini kelompok 1 sudah siap PPT-nya. Silahkan kepada kelompok 1 yang bertugas untuk presentasi hasil diskusi kelompoknya. Baik teman-teman, saya akan mempresentasikan tentang hasil pemikiran Aufklärung. Aufklärung menghasilkan kemajuan di bidang 1. Ekonomi sebagai dampak dari adanya pemikiran tentang duniawian. 2. Oke, baik sekali. Ada yang mau bertanya untuk kelompok 1? Selanjutnya, kelompok 2, silahkan presentasi. Aufklärung bagi Eropa. 1. Inggris, munculnya filsafat, empirisme, dan paham liberalisme. Baik teman-teman, sekian presentasi saya. Oke, baik. Bagus sekali ya presentasinya dari dua kelompok ini. Diskusi tadi juga sudah cukup kritis. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Pinter-pinter ya murid Ibu. Dan memberikan sedikit penguatan materi tentang materi yang kalian presentasikan tadi. Ada beberapa hal yang harus kita... Oke, yang ini sepertinya sudah jelas ya. Ekonomi sebagai dampak dari adanya pemikiran tentang keduniawian. Jadi salah satu ciri dari Aufklärung itu adalah mereka lebih mementingkan masalah dunia daripada masalah akhirat, gitu ya. Makanya pada Aufklärung ini bidang ekonomi Eropa itu sangat pesat sekali. Kemudian yang kedua adalah ilmu pengetahuan. Nah, jadi ilmuwan-ilmuwan yang ada di Eropa pada saat masa Aufklärung ini itu diundang tentang hak ciptanya, kemudian mereka boleh melakukan apapun jenis penelitian untuk menambah ilmu pengetahuan pada masa itu. Makanya ilmu pengetahuan pada masa Aufklärung ini tuh banyak sekali dan masih dipergunakan hingga sekarang. Kemudian ada teknologi. Nah, untuk teknologi ini itu akhirnya tercipta yang namanya mesin uap. Apa itu mesin uap? Ini nanti kita akan bahas di materi selanjutnya, yaitu saat revolusi industri. Oke, selanjutnya ada deisme. Nah, kalau melihat pengertian dari deisme ini, apakah kalian paham? Sedikit, Bu. Percaya bahwa Tuhan itu menciptakan alam semesta aja dan tidak ikut campur atas dunia yang diciptakannya. Jadi Tuhan itu hanya sebatas menciptakan alam semesta seperti itu. Agak lucu ya. Tapi itu yang terjadi pada masa Aufklärung. Kemudian ada empirisme seperti itu. Oke, kemudian ada HAM. Hak asasi manusia. Kita pasti sudah sering mendengar ya tentang hak asasi manusia. Nah, tadi kita sudah tahu ya apa itu empirisme, yaitu berdasarkan pengalaman. Jadi yang pertama kali mencetuskan apa itu empirisme itu bisa dilihat
contohnya yaitu dari Isaac Newton, penemu gravitasi. Siapa ini Bapak liberalisme? Ada yang tahu? John Locke. Ya, benar sekali. Bapak liberalisme adalah John Locke. Pemikirannya itu bahwa manusia itu memiliki hak-hak individu dan pemerintah tak boleh mencampurinya. Perancis, kita sudah pernah belajar tentang revolusi Perancis. Aufklärung bagi dunia itu ada ideologi baru ya, yaitu liberalisme dan demokratis. Yang tadi Ibu sudah jelaskan tentang liberalisme, dicetuskan oleh J.J. Rousseau. Jadi menurutnya negara yang baik adalah negara yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Seperti negara kita itu juga termasuk ideologi demokratis. Akan kita pelajari lebih jauh lagi di materi selanjutnya. Kaum liberalis ini itu menginginkan bahwa pribumi atau orang Hindia Belanda atau orang Indonesia itu juga perlu adanya pendidikan. Makanya berlangsung politik etis di Indonesia. Apa saja politik etis itu? Yaitu ada edukasi atau pendidikan, kemudian ada migrasi atau perpindahan penduduk, kemudian ada iri. Kembali ke PPT-nya Ibu, kita sudah mencapai akhir pembelajaran ini. Oke, materinya sudah selesai ya. Bagaimana pembelajaran pada hari ini? Seru banget, Bu, menantang. Menantang ya, soalnya banyak kuis tadi ya. Oke, ada pertanyaan, hikmah dan nilai apa yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini? Ada yang mau menjawab? Dari sini kita tahu bahwa ilmu pengetahuan merupakan jalan yang dapat dipergunakan untuk kemajuan kehidupan manusia. Oke, baik. Bagus sekali ya pendapatnya. Hikmah yang dapat kita ambil dari pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya, nah, lalu apa kesimpulan materi hari ini? Ada yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, silahkan. Kesimpulan materi pada hari ini yaitu Aufklärung merupakan tahap pendewasaan bagi Eropa, di mana semua bidang mengalami kemajuan karena hasil dari pemikiran atau akal manusia. Dampak dari Aufklärung bukan hanya dirasakan oleh orang Eropa, tetapi juga dunia, termasuk Indonesia. Sepertinya udah paham banget ya tentang Aufklärung ini. Bagus loh penyimpulannya. Semoga kalian yang lain juga paham ya. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang post-test. Nanti link kuis akan di-share di grup WA sebagai tugas hari ini dan deadline-nya sampai minggu berikutnya ya, jadi agak lama. Kemudian kerjakan dengan sungguh-sungguh dan jujur. Oke. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya, doa syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekian pembelajaran dari Ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tetap semangat ya. Siap, Bu.